sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Sementara itu, sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah segala elemen eksternal di dalam bumi, seperti air, udara, tanah, cahaya matahari, dan sebagainya. Sumber daya alam non-hayati ini dihasilkan dari proses alami dalam kehidupan, tanpa adanya unsur pembaharuan atau pelestarian. Selain itu, sumber daya alam ini sangat mudah kita dapatkan di alam. Contohnya adalah udara atau sumber daya angin. Angin merupakan sumber daya yang menggerakkan udara. Fungsi angin sebagai penggerak udara ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Angin saat ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Angin dapat menghasilkan sumber energi listrik dengan menggunakan turbin yang pada umumnya diletakkan di dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 30 meter. Sumber energi listrik yang dihasilkan dari angin lebih ramah lingkungan karena pada umumnya lebih bersih dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar lain. Selain itu, angin juga memiliki berbagai manfaat lain. Di antaranya adalah menggerakkan awan, membuat suhu udara menjadi lebih sejuk, membantu penyerbukan tanaman, membantu menggerakkan perahu nelayan, menggerakkan mesin penggiling gandum, menggerakkan pompa irigasi, dan lainnya. Namun, belakangan ini, polusi udara menjadi faktor penting untuk dapat diperhatikan karena telah menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang sangat serius di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), data WHO menunjukkan bahwa paparan polusi udara menyebabkan 7 juta kematian dini setiap tahun, menjadikannya salah satu resiko kesehatan lingkungan terbesar saat ini. Menurut WHO, dampak kesehatan akibat polusi udara sangat signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Polusi udara juga dapat memperburuk penyakit kronis, seperti penyakit asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Selain itu, paparan polusi udara selama kehamilan dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Oleh karena itu, adapun penyebab dari polusi udara ini harus menjadi perhatian kita bersama, dan kita pun tahu faktor-faktor penyebab polusi udara ini. Pencemaran udara akibat polusi terbagi menjadi dua, yaitu satu, pencemaran udara primer, dan dua, pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer merupakan pencemaran udara yang mana berasal dari sumber utamanya yang menyebabkan udara menjadi tercemar. Ada dua contoh pencemaran udara dari sumber alam, yaitu satu, debu vulkanik. Debu vulkanik adalah partikel-partikel kecil yang terlempar ke atmosfer selama letusan gunung berapi. Partikel ini terdiri dari fragmen batuan, kaca vulkanik, dan gas-gas yang terperangkap. Debu vulkanik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk gangguan pada lalu lintas udara, gangguan pada kesehatan manusia, serta potensi untuk menyebabkan hujan asam dan penurunan suhu global jika mencapai atmosfer. Dua, emisi kendaraan bermotor. Emisi kendaraan bermotor terdiri dari berbagai zat kimia yang dikeluarkan oleh kendaraan saat proses pembakaran bahan bakar di mesin. Emisi ini dapat menyebabkan pencemaran udara, masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan dan kardiovaskular, serta kontribusi terhadap perubahan iklim melalui pelepasan gas rumah kaca. Upaya untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor meliputi gangguan teknologi emisi yang lebih baik, kendaraan yang ramah lingkungan, dan
udara sekunder termasuk ozon troposferik, asam hujan dan partikel kecil yang terbentuk dari reaksi antara polutan primer seperti gas buang kendaraan dan industri dalam kendaraan atmosfer. Polusi udara yang berdampak berbahaya bagi manusia ini harus segera diatasi. Oleh sebab itu, menjadi tugas kita bersama untuk bisa menemukan solusi dari masalah ini. Pencemaran udara adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, apa saja solusi untuk mengurangi pencemaran udara tersebut? Yang pertama, mengurangi emisi kendaraan. Dengan menggunakan transportasi umum atau menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda dan mobil listrik dapat membantu mengurangi emisi gas buang kendaraan. Yang kedua, mengurangi polusi industri. Nah, industri juga merupakan sumber utama pencemaran udara. Menerapkan teknologi ramah lingkungan, penggunaan bahan bakar yang bersih dapat membantu mengurangi polusi udara dari sektor industri. Yang ketiga, mendorong penggunaan energi bersih. Dengan beralih ke sumber energi bersih seperti energi surya, energi angin dapat membantu mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran fosil. Dan yang keempat, menghijaukan kota. Nah, penanaman pohon dan pembuatan taman di kota-kota dapat membantu mengurangi pencemaran udara. Pohon dan tanaman dapat menyerap polutan. Solusi-solusi yang ada untuk mencegah polusi udara ini harus selalu menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Oleh karena itu, menjaga dan memperbaharuninya menjadi tugas kita bersama. Karena udara yang sehat menjadi penentu kehidupan kita di masa depan. Selain itu, banyak sekali manfaat dari udara yang boleh kita terima sampai saat ini. 5 manfaat udara terhadap manusia. Yang pertama, mendukung proses pernafasan. Udara yang kita hirup mengandung 12% oksigen. Oksigen ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Yang kedua, menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Udara bersih membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan menyediakan oksigen yang cukup bagi kita. Sel-sel kekebalan tubuh sangat penting dan sangat membutuhkan oksigen. Ketiga, meningkatkan fungsi otak dan kognitif. Oksigen yang dihirup dari udara berperan penting dalam menjaga fungsi kognitif dan kesehatan otak kita. Yang keempat, menjaga kesehatan mental dan emosional. Udara yang segar membantu meningkatkan mood dan mengurangi stres bagi kita manusia. Menghirup udara segar, alam yang bebas dapat membantu kita meredakan kecemasan. Yang kelima, menjaga kesehatan kulit. Udara yang bersih dan bebas polusi sangat penting bagi kesehatan kulit kita, karena ketika kita tinggal di tempat yang udaranya tidak sehat, maka kita akan menyebabkan kita kena penyakit iritasi kulit, jerawat, dan penuaan dini. Dari banyaknya pengaruh sumber daya udara bagi manusia, kita dapat melihat bahwa sumber daya ini menjadi penentu akan kehidupan manusia. Udara yang mengandung oksigen memberikan kesempatan bagi manusia untuk bisa bernafas dan merasakan akan kesegaran dunia. Namun, polusi udara yang mencemari lingkungan memberikan dampak serius terhadap kebersihan udara lingkungan. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus dapat mencegah dan merawatnya demi masa depan kita dan anak cucu kita.